Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memberi anugerah yang telah kita nikmati sampai detik ini, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat, dan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan amal ibadah yang maksimal dalam keridhaan Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang menumbuhkan kedermawanan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang dirahmati Allah, kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi diakui secara berangsur-angsur sudah mulai membaik. Pergerakan ekonomi mulai menggeliat, kehidupan sosial mulai normal. Meskipun demikian, belum semua masyarakat kita bangkit pasca pandemi. Angka kemiskinan di negeri kita ini masih tergolong tinggi. Untuk mengatasi kemiskinan ini, Muhammadiyah berikhtiar dalam amanah muktamar. Salah satu dari 8 prioritasnya adalah jihad ekonomi. Dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur melanjutkan dengan mengikuti, yaitu pada periode ini juga akan memprioritaskan jihad ekonomi. Tentu kita tidak bisa bergerak sendiri, tetapi harus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah dan ormas yang lain. Tentunya juga didukung oleh pimpinan-pimpinan yang ada di bawahnya. Sebagai anggota Muhammadiyah, kita dituntut terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi problema ini dengan menggelorakan semangat al-ma'un, berderma, serta membangkitkan kesadaran untuk berbagi, baik dalam harta, ilmu, waktu, pemikiran, dan tenaga, bersama-sama berjuang di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjihadlah kalian semuanya di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa kalian. Demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan bahwa kedermawanan adalah cermin kualitas iman dan Islam. Bahwa kadar kualitas iman dan Islam seseorang dibuktikan dengan sifat ihsan berupa amal soleh dan kesolehan sosial. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau adalah ulama fikih kontemporer internasional, ada beberapa keutamaan bagi seseorang yang memiliki sifat dermawan. Antaranya, 1, kedermawanan akan mengantarkan masuk surga. Yang kedua, sifat dermawan merupakan salah satu ciri para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3,
Orang yang dermawan adalah pembesar atau syahid kaumnya dan mahkota bagi kelompoknya. Yang keempat, Allah akan menghapus dosa orang-orang yang dermawan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Insan ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, tidak menginginkan dari kalian balasan dan tidak pula terima kasih. Ujian keikhlasan dalam berderma itu memang sangat luar biasa. Karena keikhlasan itu tidak di awal, tetapi di pertengahan dan di akhir. Dan untuk motivasi agar kita tetap ikhlas sampai akhir, ayat ini sangat-sangat membantu, yaitu bahwa kita dalam berderma memilih apa yang kita sukai, yang baik-baik, dan semata-mata mencari ridha Allah. Tidak perlu kita meminta balasan, meskipun orang yang kita beri itu tidak berterima kasih, ataupun mungkin malah menyakitkan kata-katanya, ya, naudzubillah. Tetapi kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda bahwa seorang sahi atau dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Ya, kalau kita dermawan itu kan banyak orang yang suka, ya. Banyak orang yang mendoakan. Nah, ini makanya dikatakan bahwa dermawan itu akhirnya menjadi sayyid bagi kaumnya. Karena tentu orang yang kita senantiasa kita beri itu menjadi berterima kasih ataupun sayang, ya. Itu memang salah satu fadilah dari sifat kedermawanan itu. Tetapi perlu diingat bahwa kedermawanan yang paling buruk itu adalah kedermawanan menghadiahkan pahalamu buat orang lain, yaitu ghibah, namimah, berdusta, mengumpat, dan mencaci. Nah, itu yang kita hindari. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati Allah, menurut Ibnu Maskawai, sifat dermawan itu adalah buah dari keberhasilan seseorang mengendalikan quwwatun syahwiyah atau nafsu, disebut juga quwwatun bahimiyah, daya hewan ternak, yaitu dorongan nafsu, makan, minum, keinginan pada kelezatan seksual, dan segala kenikmatan indrawi. Dari pengendalian ini muncullah sifat iffah atau kesucian diri. Artinya, pada waktu seseorang mengendalikan nafsunya dengan pertimbangannya yang sehat, sehingga dia tidak tunduk pada nafsunya itu. Nah, kondisi ini membebaskannya dari perbudakan hawa nafsunya. Dan sifat iffah ini akan melahirkan sifat-sifat mulia yang lainnya, yaitu saikhah, dermawan, haya atau rasa malu, wadah, tenang pembawaan, sabar menahan gejolak nafsu, sifat hariyah, kepantasan, qanaah, bersahaja, damatsah, suka kedamaian, wakor, sopan, dan warok, teguh mental. Ini
dari jiwa-jiwa yang suci tadi. Secara bahasa, sifat dermawan itu dikenal dengan beberapa term. Itu ada istilah futuwah, artinya memaafkan segala kesalahan saudaranya dan menutup aib-aib mereka. Yang kedua, term kata sahha adalah orang yang memberikan sebagian hartanya. Kemudian jawad, orang yang mengeluarkan atau mengorbankan banyak hal dan menyisakan sedikit bagi dirinya. Kemudian mutsir, orang yang menanggung kesulitan dan kerugian serta sangat bermurah hati. Nah, gambaran kedermawanan ini Allah melukiskan dalam surat Al-Hasr, Quran surat Al-Hasr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang Ansor telah menempati kota Madinah yang telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka apa yang ia berikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, walau mereka juga memerlukannya. Dan barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini adalah gambaran kedermawanan orang-orang Ansor. Dan ayat ini juga diperuntukkan tidak hanya untuk kaum Ansor, tapi semua umat Nabi Muhammad juga harus meneladani sifat-sifat kedermawanan seperti ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad adalah teladan kedermawanan yang tidak dapat dibandingkan. Beliau berderma bagaikan orang yang mencurahkan jiwa, harta, dan semua miliknya di jalan Allah. Beliau senantiasa memberi, padahal beliau sendiri membutuhkannya. Beliau mengumpulkan ghanimah dan membagikannya kepada umatnya dan tidak mengambilnya sedikit pun. Meja makan beliau senantiasa tersajikan untuk setiap pendatang. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai sesuatu, melainkan beliau selalu memberinya. Dalam Syarah Bukhari karya Ibnu Abi Jumarah diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ibarat kota dermawan, dan Abu Bakar adalah pintunya. Aku ibarat kota keberanian, dan Umar adalah pintunya. Aku ibarat kota malu, dan Utsman adalah pintunya. Aku ibarat kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Mungkin kita sering mendengar lagu Ana Madinatul Ilmi wa Ali bibabiha. Ya, jadi ini kalau lagu ini hanya untuk Madinatul Ilmi, tetapi ternyata Rasulullah juga pribadi yang mempunyai ibarat kota kedermawanan, kota keberanian, juga kota malu selain kota ilmu. Jadi kedermawanan Nabi itu mencakup jiwa, raga, dan akhlak. Kedermawan Nabi adalah tabiat yang Allah telah karuniakan kepada beliau.
Pendengar yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, utamanya sebagai warga Muhammadiyah, pengikut Muhammad, semoga bisa meneladani sifat-sifat kedermawanan beliau. Bisa kedermawanan dalam harta, dalam ilmu, dalam jiwa, tenaga, waktu, bahkan kedermawanan ketika kita memiliki kedudukan. Seseorang memiliki kedudukan adalah suatu nikmat yang harus bisa diamalkan untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sangat membantu untuk orang-orang miskin, orang-orang Islam, sehingga bisa membawa kemanfaatan yang lebih besar atas nikmat jabatan yang ia terima. Pada bulan Ramadan ini kita juga sudah dilatih, ditarbiyah untuk senantiasa berdermawan dalam bersedekah harta, dermawan dalam beribadah, dermawan dalam menuntut ilmu, dan memanfaatkan waktu-waktu yang luang untuk membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kebiasaan baik ini bisa kita langgengkan pada 11 bulan berikutnya, sehingga kita bisa mengisi akhir usia kita ataupun sisa usia kita ini dengan banyak kebaikan dan menjadi bekal kita untuk menghadap Sang Khalik nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada doa yang perlu kita senantiasa mengucapkan kepada Allah, agar Allah menjadikan diri kita mempunyai pribadi-pribadi yang dermawan. Allahumma kini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kekikiran, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang beruntung. Mohon maaf manakala ada kata yang kurang berkenan, dan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.